Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2023 untuk Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Hangman. Nice shot, nice shot. Kenapa disebut sebagai readingan highlight, Ray? Karena kita akan melihat hal-hal penting atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya guys di Desember ini. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Desember ini sampai selama-lamanya. Dan kemudian satu kartu lagi tentang clue, nasihat, petunjuk gimana caranya supaya membuat bulan Desember ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya guys. Karena Desember pasti punya challenge-nya sendiri ya. Tantangannya mungkin bisa lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya atau mungkin bisa lebih santai. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya. Pahit manisnya kita nikmati bersama Capricorn C. Oke, aku bicara dengan banyak Capri sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Capricorn akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Silahkan ambil yang penting untuk kamu saja, oke? Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja guys, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu Capricorn, seperti yang biasa aku janjikan ke kamu guys, oke? Because this is I promise you. Apa itu guys? Enggak apa-apa. Oke. Langsung kita mulai saja ya. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra dulu. Ini yang perlu kamu wujudkan guys dimulai dari Desember ini dalam hidupmu. Halo. Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight December 2023 affirmation mantra. Kamu gak perlu minta bantuan orang lain untuk memantrai kamu Capricorn, karena kamu adalah dukun terbaik untuk dirimu sendiri ya. Dan bisa dipastikan kamu hanya akan mendukuni dirimu untuk hal-hal baik guys, ya gak sih? Ada gak gitu orang guys yang mengutuk-ngutuki dirinya untuk hal jahat atau hal buruk? Gak mungkin ya. Capricorn, let's be quiet for a moment. Quiet. Oke. See this from a higher perspective. Oke, aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu, Capi, supaya kamu bisa screenshot ya guys. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa 1 atau 2 hari, minimal 21 hari berturut-turut guys. Kamu baca ini pagi dan malam. Pagi sesudah bangun tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya, dan malam sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya. Itu waktu yang paling tepat untuk memantrai subconscious mindmu atau alam bawah sadarmu, supaya ini bisa masuk meresap guys, dan kemudian terkunci selamanya di sana ya. Once ini jadi milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu. Oke, see this from a higher perspective. 1, 2, 3, beres? Oke. Ketika kartu ini datang, maka kamu melihat dari lower perspective, karena kamu disuruh melihat dari higher. Higher itu lebih tinggi, lower itu lebih rendah. Apa yang terjadi ketika kita melihat dari lower perspective atau sudut pandang yang lebih rendah? Kita akan melihat dalam skop yang kecil guys. Oke, let's say misalnya ada orang yang berdiri dan kita jongkok dalam melihat dia ya. Ketika melihat dia kita jongkok, kita hanya akan bisa melihat mungkin bagian paha ke bawah atau bagian lutut ke bawah ya nggak sih guys. Tapi kalau kita melihat dari higher perspective, itu seperti helicopter view kata mereka atau bird view, kita bisa melihat secara keseluruhan dari atas. Oke, oh ternyata bagian atas begini, oh ternyata bagian kiri begini, oh ternyata bagian kanan begini, muka begini, belakang begini. Oh, dan kemudian kita bisa melihat sekelilingnya ada apa sih, objek tertentu ya. Jadi kalau kita melihat seseorang dalam keadaan jongkok, kita hanya akan bisa menemukan beberapa
kayak statement atau pernyataan mengenai yang kita lihat. Sementara kalau kita melihat dari higher perspective atau dari atas guys, kita bisa menemukan banyak fakta-fakta tentang yang kita lihat tersebut ya. Jadi pastikan katanya kamu memanifestasi dirimu sendiri, memantrai dirimu sendiri untuk melihat banyak hal di Desember ini dari perspektif yang lebih tinggi ya. Jadi kalau seandainya kamu ngelihat sesuatu dan mendapatkan informasi sedikit, itu artinya kamu melihat dari lower perspektif katanya Capricorn. Silakan naikkan lagi guys perspektif kamu supaya semakin banyak informasi yang kamu temukan dari apa yang kamu lihat. Ini pilihan guys. Kita bisa hanya menentukan aku akan lihat dari lower perspektif saja. Aku hanya akan menilai dari lutut ke bawah saja. Oh, ini orang jelek gara-gara lututnya kurikan misalnya guys. Sementara kalau kita lihat wajahnya ternyata glowing, kinclong. Lututnya kurikan itu hanya gara-gara kena korengan, kena nyamuk. Di zaman dia kecil dulu jadi agak-agak gelap-gelap sedikit begitu, tapi ke atasnya mah kinclong begitu ya. Jadi kan kita akan selalu membuat keputusan ini kurikan, padahal enggak guys ya. Kamu nggak bisa membuat keputusan kalau kamu masih belum melihat gambaran lengkap. Dan gambaran lengkap hanya bisa kamu dapatkan dari higher perspective atau melihat dari atas, dari tempat yang tinggi. Jadi jangan gampang memutuskan apapun atau memberi statement apapun atau judging, menghakimi jika informasi yang kamu punya hanya sedikit atau terbatas katanya Capricorn ya. Pastikan guys kalian itu punya kehausan untuk mencari informasi lebih banyak atas hal-hal yang kalian temui nantinya di bulan Desember ini. Oke. Kenapa perlu banyak informasi Ray? Supaya nggak kudet ya guys, nggak kurang update, nggak terbatas ya. Dimana-mana kalau yang kaya raya itu guys selalu ceritanya berkelimpahan ya nggak sih, termasuk informasi atau pengetahuan. Kalau kita tahu banyak itu berarti berkelimpahan. Maunya berkelimpahan atau mau yang minim-minim saja Capricorn? Aku yakin semua orang yang ada di dunia ini pengennya yang berkelimpahan ya nggak sih. Mulai dari ilmu kita pengen yang berkelimpahan, pengetahuan kita pengen yang berkelimpahan, pengalaman kita pengen berkelimpahan, uang kita pengen berkelimpahan Capricorn. Gimana bisa dapat berkelimpahan kalau seandainya kita hanya doing something a little, yang kecil-kecil saja dan malas untuk melihat dari scope yang besar katanya ya. Jadi ketika kamu bisa memanifestasikan ini dimulai dari Desember guys, maka kedepannya kamu akan melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, atau segala sesuatu itu tidak akan langsung gampang kamu hakimi atau kamu nilai ya. Kamu akan cari lagi informasi tambahan. Masa sih dia orangnya begitu? Dan kemudian kamu selidiki lagi. Masa sih dia orangnya mengkhianati aku? Kayaknya nggak percaya deh begitu. Hanya gara-gara lu ngomong dia itu suka ngomongin gua di belakang gua nggak akan langsung percaya deh sama lu. Gua mau cari tahu sendiri. Nah itu dia higher perspective. Misalnya ada seseorang dekat, Kepi, tahu nggak kamu Kepi? Itu yang temanmu itu yang kamu percaya itu, oh itu dia ngomong kemana-mana ke orang-orang divisi sebelah, katanya kamu penjilat, katanya kamu suka cari muka sama bos gitu. Itu satu orang guys yang ngomong ya. Nah kalau kamu di lower perspektif, kamu akan langsung percaya sama dia. Apa? Dia bilang begitu, sumbu pendek guys. Kurang ajar dia. Baiklah, aku akan hajar dia. Supaya dia tahu ajar. Itu lower perspektif. Tapi kalau kamu higher perspektif seperti yang dikatakan kartu ini, masa sih? Iya. Oh ya wes deh, thank you ya infonya gitu. Dan kamu cari informasi lain. Masa kamu kenali dia ya. Kamu mungkin gak langsung nanyakan ke dia, tapi nanyakan ke orang lain, apa sih yang dia omongin di belakang gua. Itu ya, orang yang higher perspektif itu akan selalu lebih cerdas guys, karena dia akan lebih berkelimpahan dengan informasi. Oke ya, di sini aja. Kita lanjutkan untuk kartu clue atau direction, petunjuk untuk kamu supaya bulan Desember ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Capricorn Collective, thank you. Agak susah ya Capricorn guys. Tadi kartu mantranya juga gitu, kayak lagi banyak maunya. Di Desember ini kayak banyak maunya gitu. Oke, get creative and excite your imagination with wonder. Ada memang kesan kemalasan sih guys. Ketika ini tadi katanya higher perspective, kamu hanya akan cari informasi dari satu orang atau melihat dari lower perspective. Nggak pengen mencari informasi lebih banyak, itu kan biasanya ciri-ciri orang malas ya guys. Dan ini pun sepertinya begitu.
tentang kreativitas, dan kemudian excite your imagination with wonder. Apa yang kamu bayang-bayangkan atau kamu imajinasikan, kamu itu katanya diminta untuk lebih mengeksplor guys, dengan rasa semangat yang tinggi tentunya. Karena kalau kamu nggak semangat, kamu nggak bakalan bisa mengeksplor lebih banyak. Ini lebih lagi low banget deh Capricorn di bulan Desember ini, apa adanya gitu loh guys. Ya hari ini begini, ya udah gini deh. Nggak ada niat untuk membuat hari besok lebih baik dari hari kemarin, nggak ada niat untuk membuat hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, nggak ada planning untuk membuat besok itu menjadi lebih menyenangkan dari hari sekarang, nggak, kayak just do day by day in December begitu. Dan a little bit boring guys, membosankan sekali Desember ini untuk kalian. Aku nggak ngelihat ada tantangan yang cukup berarti yang seperti warning gitu, hati-hati Kepi, yang harus aku bilang begitu, enggak guys. Tapi aku ngelihat Desember ini akan sangat membosankan bagi kalian, makanya kalian disuruh menggali kreativitas dan kemudian mengembangkannya dengan excitement, artinya dengan semangat guys, penasaran ya. Untuk bisa membuat kita penasaran, tentunya kita harus melakukan hal yang kita sukai guys, ya nggak sih? Kamu nggak bakal bisa penasaran dengan teori-teori nuklir guys kalau emang dari sononya kamu nggak suka dengan ilmu pernukliran. Jangan coba untuk kreatif di bidang nuklir-nukliran kalau basic kamu zero tentang nuklir dan kamu tidak punya minat tentang nuklir ya. Tapi carilah yang kamu sukai tapi masih belum kamu mulai. Let's say misalnya berkebun, kayak pengen mengembangkan tanaman hias tertentu. Oh iya ya, dari tahun lalu aku pengen mengembangkan tanaman hias ini deh, pengen banget deh punya tanaman hias begini. Tapi yang aku memulai dari awalnya, artinya mulai dari aku tanam itu sampai dia berbunga harus aku yang ngerjakan, atau yang nggak boleh beli begitu. Itulah yang kamu kembangkan dengan excitement katanya, supaya bulan Desember ini terasa menyenangkan untuk dijalani. Tidak ada bahaya yang mengancammu di Desember ini aku lihat, tapi akan terasa sangat membosankan sekali guys. Aduh, seharusnya tidak ada istilah bosan ya guys. Dunia ini kan beraneka ragam ya, sangat dinamis sekali, dan begitu banyak hal di dunia ini yang sebenarnya tidak ada atau tidak bisa membuat manusia beralasan bosan. Banyak banget guys, kalau kita mau lihat kanan kiri aja, kita nggak sempat bosan. Rasanya 24 jam satu hari aja kurang ya. Tapi kalau kamu ngerasa lama banget waktu berlalu ya, perasaan dari bangun pagi lama banget maghrib begitu, itu biasanya karena memang kurang excitement ya, atau sedang dalam masa-masa tidak bersemangat ya. Find something katanya ya. Bayangkan guys, 31 hari Desember, kalau 31 hari kamu begitu, kacau balau guys. Kesannya itu bakalan bulan yang menyedihkan sekali di Desember ini. Cari sesuatu yang menyenangkan dan kemudian kembangkan for your self development, biar ada perubahan ke arah yang lebih baik guys, secara pribadi untukmu ya. Kalau misalnya kamu pengen belajar tarot, kayak ada beberapa KP yang mau pengen belajar tarot begitu, silakan kamu mulai cari tahu gimana caranya untuk memahami masing-masing kartu ini. 78 kartu guys, nggak mudah memahami pengertian masing-masing kartu, belum kombinasi kartunya, belum klarifikasinya. Kamu mulai, apapun itu yang membuat kamu semangat, dimulai katanya di bulan Desember ini supaya menyenangkan Desembermu ya. Oke, kita akan lihat the highlight untuk kamu Capricorn. Halo. For Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. The highlight for December 2023. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu saja dari deck ini. Yang pertama Kepi, kartu karir kamu katanya. Oke. Yang kedua, keuangan kamu di Desember. Oke. Yang ketiga, romance untuk Capricorn yang sedang couple. Dan yang keempat, romance untuk Capricorn yang sedang single ya guys. Nah, tarapin dulu. Oke, kita mulai dari kartu karir guys, The Page of Swords. Doing something, find something. The Page of Swords ini guys menganalisa, menyelidiki ya, mencari informasi lebih banyak. Dan aku lihat ini inline dengan kartu mantra kamu, see things from the higher perspective. Inilah kepo, inilah stalking guys, but in a good way sebenarnya ya. Jadi orang cari informasi dengan cara yang cerdas, itulah pemahaman The Page of Swords. Oke, begitu juga dengan kartu ini mantra dan kemudian kartu advice kamu atau nasihat supaya bulan Desember ini terasa menyenangkan. Ini semua tentang excitement guys, atau ketertarikan ya, finding something yang membuat kamu itu merasa bersemangat. Oke, begitu juga dengan karir kamu katanya.
Oke, banyak informasi yang perlu kamu gali. Oke, mungkin kamu selama ini mengerjakan kerjaanmu itu meet the requirement, yang penting sesuai dengan apa yang diarahkan. Wes, beres Ray, aku bisa pulang. Nah, begitulah kurang lebih energi orang-orang yang sedang berkarir, Capricorn berkarir di bulan Desember ini. Yang penting aku disuruh ngerjakan 3 hari ini, 3 lah yang aku selesaikan. Apa adanya saja sih, yang penting selesai, pulang. Oke, jangan katanya guys ya. Kalau dari bulan Desember ini kamu sudah disuruh untuk doing something different yang berbeda dari orang lain, kemungkinan besar ada peluang yang baik untuk kamu guys di tahun depan, dan dari sekarang kamu sudah menabung kredit untuk itu ya. Jadi nanti mungkin bos kamu melihat, loh hebat ya si Capricorn di Desember ini, kita mintanya 1 dia kasih 2, kita mintanya 5 dia kasih 6. Wow, luar biasa. Itu akan dicatatkan mungkin atau diingat sebagai pertimbangan kalau di tahun depan itu ada mutasi atau ada peningkatan level atau mau promosi naik gaji. Oke, dimulai dari Desember yang memboringkan atau yang membosankan ini untukmu dalam hal karir juga aku lihat. Oke, kemudian kartu keuangan adalah The Queen of Cups. Kayak banyak orang yang akan minta tolong sama kamu, Capricorn. Atau kalau kamu adalah seorang Capricorn ibu-ibu yang punya anak, kebutuhan anakmu akan banyak banget katanya di bulan Desember ini. I don't know apa itu. Oke, The Queen of Cups is nurturing mother guys. Oke, nurturing a woman. Apapun jenis kelamin ya, nggak masalah. Tarot itu tidak mengenal jenis kelamin. Bisa jadi kamu laki-laki saat ini dapat energi The Queen of Cups, tapi artinya ini lebih ke arah tanggung jawab, lebih ke orang tua dengan anak ya. Jadi keuangan kamu itu akan berkaitan dengan pengeluaran atau tanggung jawab untuk anak dalam hal finansial. Itu yang harus kamu utamakan katanya ya. Jadi let's say misalnya ada uang 100 ribu ini kamu pengen beliin baju, tapi kemudian 100 ribu itu diminta anak kamu guys di Desember ini, let's say untuk urusan sekolah, ya silahkan dikasih dulu anaknya katanya. Because the Queen of Cups is nurturing mother, yang aku bilang tadi itu energi keibuan ya. Kayak tanggung jawab orang tua ke anak itu akan sangat dominan sekali di Desember ini untuk Capricorn kolektif. Oke, kalau saat ini kamu nggak punya anak guys, maka Queen of Cups di sini kamu kayak akan bertanggung jawab untuk beberapa orang. Kayak ada orang yang akan bilang minta tolong dong pinjam uang kamu dulu begitu, atau ngadu ke kamu tentang masalah keuangannya yang akan kamu bantu begitu. Dan Queen ini guys tidak pernah miskin. Oke. Queen of Cups pun demikian halnya dalam hal readingan financial, dia nggak miskin tapi lebih ke arah kasihan, punya uang ada rasa kasihan dan bisa dikasih, atau memang bisa membantu cari solusi. Kalaupun bukan uang dia yang keluar, tapi dia bisa cari solusi, begini caranya untuk keluar atau membantu kamu dari permasalahan keuanganmu begitu. I don't see you have financial problem Capricorn, tapi orang-orang akan datang minta bantuan ke kamu. Queen of Cups ya. Kita teruskan untuk Capricorn yang sedang couple guys. Ada The Seven of Swords muncul di sini. Kalian saling tipu satu sama lain. Jangan gampang-gampang percaya ya. Manipulatif ini kayak mau memenangkan prinsip. Ini Seven of Swords ini manipulatif guys. Biar gimana pun yang gua katakan harus menang, atau gua harus bisa mendukung dengan data-data apapun mengenai yang akan gua katakan, oke, ke pasangan tentunya guys. Dan The Seven of Swords menghalalkan segala cara, even kebohongan pun akan dilakukan gitu. Yang penting menang dalam argumen begitu ya. The Seven of Swords ini sebenarnya dibuat oleh subjeknya sendiri karena ini minor arcana guys. Artinya ketika kamu yang memulai untuk manipulatif, kemungkinan besar kamu berhasil menipu dia, atau dia melakukan hal yang sama sebaliknya untuk kamu, manipulatif juga ya. It's like thief, mencuri. Memenangkan prinsip aku rasa, dan kemudian siap dengan banyak-banyak fakta kebohongan. Bukan fakta kebohongan, menghadirkan fakta-fakta, alih-alih fakta ternyata kebohongan begitu ya. Di antara Capricorn yang sedang couple aku lihat di Desember ini penuh dengan energi manipulatif. Oke. Kita teruskan untuk Capricorn yang sedang single guys. The Judgment muncul di sini. Berarti ada peringatan ya untuk kalian. Ini masih halus-halus peringatannya guys. Diingatkan tipis-tipis, something wrong. Ada yang sedang kamu lakukan yang salah, Capricorn jomblo saat ini. Aku nggak tahu ini apa guys. Yang pasti status kamu jomblo. Mungkin kamu mulai lirik pasangan orang lain. Mungkin kamu lagi mulai pendekatan dengan pasangan orang lain, whatever ya. Tapi yang jelas kamu tahu itu apa yang salah yang sedang kamu lakukan. Karena The Judgment ini nggak pernah datang untuk membuat manusia bingung. Nggak, apa yang aku salah, yang salah yang aku lakukan ya. Nggak. Kalau kamu kebingungan dengan apa ya yang salah, ini bukan untukmu guys. Oke, readingan ini untuk single ini bukan untukmu.
The judgment ini untuk mereka yang sudah tahu mereka berbuat salah tapi masih tetap dilakukan. That's why the judgment muncul. Oke, jadi kalau kamu memang nggak tahu apa kesalahanmu, ini kemungkinan besar bukan untukmu. Ini khusus untuk mereka Capricorn single yang sudah tahu dalam hal romance saat ini berbuat kesalahan disuruh hentikan. Kalau kamu tidak hentikan, sebentar lagi the tower datang. Mungkin di Januari, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian Capricorn Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight for December 2023. Selamat menjalani bulan Desember guys, wish you all the best Capricorn. Dan ini adalah readingan highlight terakhir untuk tahun 2023. Sampai ketemu lagi di readingan highlight for Januari tahun 2024. Thank you very much, dadah guys.